Selasa pagi di tahun 2013, Tol Cikampek Makassar Jakarta Timur mendadak geger dikarenakan penemuan 6 potongan jenazah di beberapa tempat terpisah di sepanjang tol tersebut. Diketahui, potongan jenazah tersebut adalah milik seorang wanita 32 tahun bernama Darna Sri Astuti, dan pelakunya tidak lain adalah pasangannya sendiri, yaitu Benget Situmorang. Benget Situmorang alias Impus adalah seorang pria asal Pulau Samosir, Sumatera Utara. Sebelum bersama Darna Sri Astuti alias Tuti, Benget telah lebih dahulu menikahi Rohini saat Benget masih bekerja sebagai sopir Kopaja, hingga mereka dikaruniai 2 orang anak. Menurut mantan istrinya, Benget kerap main tangan saat ribut dengan Rohini, hingga membuat mata kiri Rohini mengalami kebutaan. Rumah tangga keduanya pun kandas dengan kehadiran Darna Sri Astuti, wanita asal Jambi yang dikenalnya di Kampung Rambutan. Pasca bercerai dengan Rohini, Benget alias Impus membuka usaha jual minuman tuak berkedok soto Lamongan di samping terminal Kampung Rambutan bersama Tuti. Sabtu dini hari sekitar pukul 12 malam, pasangan kumpul kebo selama 8 tahun itu mengalami pertengkaran di rumah mereka di Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Benget menuding Tuti terlibat hubungan asmara dengan pria lain, namun Tuti tidak pernah mengakuinya. Cekcok itu pun berujung tindakan kekerasan Benget kepada Tuti. Pasangan tersebut memang kerap berselisih sehingga para tetangga pun sudah biasa mendengar keributan dari dalam rumahnya. Benget menganiaya Tuti dengan 3 tusukan mematikan di bagian kepalanya menggunakan benda sejenis obeng atau tusukan es. Luka tersebut ditemukan di pelipis sebelah kiri, di atas mata, dan di atas dahi. Ia juga memukul kepala Tuti dengan sebuah tongkat hingga tidak berdaya. Tini, pembantu rumah tangga mereka yang berjualan jamu di warung soto Lamongan milik Benget, turut membantu merawat Tuti saat Tuti sekarat. Setelah kondisi Tuti membaik, Benget justru kembali melakukan penganiayaan yang sama dengan memasukkan kepalan tangannya ke kelamin Tuti. Untuk menyiksa Tuti, Benget juga memasukkan botol air mineral ukuran sedang 600 ml yang diisi air panas ke dalam kelamin pasangan kumpul kebonya itu, hingga Tuti mengalami pendarahan yang kedua. Penyiksaan berat yang dilakukan Benget ke kelamin Tuti dilakukan di rumahnya sendiri di daerah Ciracas, Jakarta Timur selama 4 hari sejak Kamis hingga hari Minggu. Saat Benget mengetahui korbannya sudah mati, ia berniat membuang jenazahnya. Karena kebingungan, ia akhirnya memutuskan untuk memutilasi tubuh korban untuk memudahkan pembuangan mayatnya. Ia berniat membuangnya ke jalan tol agar dilindas mobil-mobil besar yang lewat. Benget memasukkan jasad istrinya ke dalam freezer sebelum dimutilasi. Tini pun membantu dengan menyediakan parang yang akan digunakan Benget untuk memutilasi korban. Benget kemudian memutilasi tubuh Tuti menjadi 6 bagian, yaitu kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri, badan, kemudian kepala korban. Kepala korban pun digunduli oleh Benget. Ia memisahkan isi perutnya dan memasukkannya ke dalam kantong yang terpisah. Pada Senin malam, Benget kemudian menyewa mobil angkot milik tetangganya bernama Oki dan Martin seharga Rp250.000. Benget diminta untuk mengembalikan mobil tersebut pada Selasa pagi untuk digunakan oleh tetangganya menarik angkot kembali. Benget beralasan meminjam mobil itu untuk berbelanja barang dagangan. Benget melibatkan Tini untuk membantunya membuang kantong berisi potongan tubuh Tuti. Rupanya, Tini yang juga tinggal di rumah Benget memiliki hubungan asmara dengan Benget di belakang Tuti.
Benget dan Tini kemudian membuang potongan tubuh Tuti begitu saja. Hanya bagian kepala saja yang dibungkus dengan plastik. Aksi keduanya dilihat oleh Juhadi dan Yusuf Effendi, karyawan salah satu perusahaan di wilayah Bekasi yang berada dalam satu mobil dan berpapasan dengan Benget. Benget sempat ditegur karena membuang kantong plastik dari dalam angkot. Namun Benget tidak merespon. Barulah pada keesokan harinya saksi melapor kepada pihak kepolisian. Tetangga sekitar Benget mengakui mencium bau amis yang teramat sangat. Namun Benget yang ditanya tentang banyaknya genangan air dan bau amis dari warungnya hanya beralasan kalau itu bau amis dari daging yang sedang ia siapkan untuk warung sotonya. Keesokan harinya pun Benget masih membuka warung sotonya tersebut. Beberapa bagian tubuh korban tidak ditemukan, di antaranya jantung, hati, bokong, dan bagian alat kelamin. Menurut pengakuan Benget, ia telah memakan jantung istrinya. Dan menurut desas-desus yang beredar bahwa potongan tubuh yang tidak ditemukan itu telah diolah menjadi soto oleh Benget. Atas laporan dari saksi, Benget dan Tini ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Tini kemudian divonis lebih dahulu selama 14 tahun penjara, sedangkan Benget dituntut hukuman mati. Namun, sebelum majelis hakim menjatuhkan vonis, Benget keburu meninggal dunia dikarenakan sakit paru-paru yang dideritanya. Semoga penonton setia Misteri Ink selalu dalam perlindungan Tuhan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita selanjutnya.